walaina ma'hum birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit saja duduk, insyaallah antum jadi Syiah semua. Karena teknik ini teknik yang dipakai oleh Syiah untuk mensyiahkan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. 10 menit saja insyaallah. Dan 5 menit kemudian kita bantah semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pencinta sahabat Nabi, para pencinta istri-istri Rasulullah, dan sekaligus yang duduk di antara kita ada para pemaki, pembenci, pengutuk sahabat-sahabat Nabi dan pelaknat istri-istri Nabi yang sedang duduk menyamar di antara kita. Insyaallah setelah selesai mendengarkan, antum bertaubat insyaallah. Silahkan menghubungi saya kalau mau bertaubat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, singkat saja saya akan bertanya kepada salah seorang jamaah. Antum cinta sahabat Nabi? Antum cinta keluarga Nabi? Antum cinta ahlul bait? Siapa yang antum sebut dalam salat? Sahabat atau ahlul bait? Coba sebut sahabat Nabi dalam salat. Sah salat antum? Batal. Betul? Tapi coba antum menghindari menyebut ahlul bait dalam salat antum. Batal juga salat ente. Lalu siapa yang ente cintai sebenarnya? Sahabat atau ahlul bait? Ini doktrin pertama, membandingkan antara sahabat dan ahlul bait. Coba dalam salat tahiyat ente, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Abu Bakar, batal salat ente. Betul? Tapi kalau ente mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad saja, batal juga salat ente. Berarti ente harus cinta ahlul bait di atas semuanya. Betul? Ini teknik pertama. Orang-orang awam pun akan berpikir, oh iya bener, begitu ya sahabat. Ana udah kenyang. Insya Allah sekarang sebagai pertobatan. Tapi demi Allah, saya pernah menggeluti dunia Syiah bukan dalam rangka ikut masuk Syiah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bukan untuk itu. Tetapi untuk belajar lebih dalam, semua faham. Bertakiyah dulu sementara bertakiyah. Kan Syiah suka takiyah, kita balas takiyah dengan takiyah. Keluar? Belum. Ini nggak keluar bukan dalam rangka sabotase Syiah ya. Jadi jamaah sekalian dimulakan Allah, dalam teknik pertama saja ada 9 teknik. Teknik pertama kita sudah tergugah. Oh begitu. Lalu dibandingkan. Lalu kemudian dibawakan hadis-hadis sahih bahwa sahabat Nabi ingkar kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, siapa yang menyelenggarakan jenazahnya? Siapa yang menggali kuburnya? Siapa yang mengkafani Rasulullah? Siapa yang menyolatkan Rasulullah? Tidak sahabat, tetapi para ahlul bait. Mulai. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim sebenarnya telah mengangkat Ali sebagai khalifah. Dalam peristiwa Ghadir Qum, Rasulullah bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu." Siapa yang mengangkat aku sebagai maula, wakilnya, pelindungnya, sahabatnya, maka Ali juga sahabatnya, pelindungnya dan walinya. Maka dengan hal yang ketiga ini, kemudian dia bertanya. Sudah ya? Sedang proses. Ini penting. Lalu kemudian ditanya, setelah mengetahui keutamaan ahlul bait ketimbang sahabat, ketika dibanding-bandingkan, lalu kemudian mulai bertanya lebih dalam lagi. Kemana ahlul bait itu sekarang? Kemana mereka sekarang? Mereka dibantai di Karbala. Lalu diputarkan film tentang Karbala. Ini laptopnya sayang belum keluar ya. Lalu diputarkan film tentang Karbala yang membuat orang menangis, terseduh-seduh, nangis. Dan kemudian ditanya, siapa khalifah pada waktu terjadinya Karbala? Dialah Yazid yang melawan Hussein. Siapakah Yazid? Ayahnya siapa? Dialah Muawiyah yang melawan Ali bin Abi Thalib. Lalu siapakah ayahnya Muawiyah?
Abu Sufyan yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluarga ini dari dulu memusuhi Nabi dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, begitu. Abu Sufyan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Muawiyah memusuhi Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Muawiyah punya anak Yazid memusuhi Husain. Inilah musuh ini, keluarga ini dari dulu mendengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah keluar? Sudah keluar, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian, lihatlah bagan yang telah saya buat. Ini boleh di-copy supaya jamaah sekalian tahu persis teknik dan taktik mereka dalam rangka membuat negara kesatuan Republik Indonesia pecah belah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tidak mau negara kesatuan Republik Indonesia ini seperti Suriah, seperti Irak, seperti Iran, seperti Yaman, seperti Lebanon, seperti semua negara-negara yang tadinya Sunni, yang tadinya Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang pecah berantakan. Anak-anak kita dibunuh, istri-istri dan anak-anak perempuan kita diperkosa di jalanan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah kita bersumpah, tidak akan pernah kita izinkan para pemaki sahabat itu, para pencaci istri Nabi itu berjaya di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Suka enggak suka, senang enggak senang, rela enggak rela, negeri ini dibangun atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suka enggak suka, negara ini yang melawan penjajah-penjajah Belanda diawali dengan para pahlawan. Seluruhnya pahlawan adalah para pahlawan pencinta Nabi, pencinta Ahlul Bait, dan sekaligus pencinta sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan orang-orang yang menghormati istri-istri Nabi. Wahai Syiah yang sekarang sedang duduk di antara kita, ente silahkan jadi Syiah, enggak apa-apa. Kalau orang Betawi bilang enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bumi negara kesatuan Republik Indonesia yang belum melarang ente. Silahkan, tapi jangan coba-coba memaki orang yang kita hormati. Jangan coba-coba melaknat ummahatul mukminin. Sama kita berkolaborasi, bahkan berbisnis, bahkan berteman dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang beragama Tionghoa, yang beragama Kristen, yang beragama Protestan, yang beragama Hindu, yang Buddha, bahkan yang Yahudi sekalian, bahkan yang ateis sekalian, asal jangan coba-coba mengganggu keyakinan kami. Kita bersaudara dengan Kristen, enggak masalah selama dia tidak mencaci maki Rasulullah. Kalau mereka coba-coba mencaci maki orang yang kita hormati, pala lu hilang atau pala gua yang hilang. Begitu juga orang-orang Syiah. Ente silahkan hidup di bumi Indonesia selama pemerintah belum larang, walaupun kita sedang berupaya untuk itu. Silahkan, tapi jangan coba-coba memaki sahabat-sahabat Rasul. Jangan coba-coba mengajak. Dan terakhir, jangan coba-coba mensyiahkan bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Negeri ini dibangun atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dia pahlawan yang Syiah? Kita lihat dari Aceh, Tunku Umar, Tunku Ciditiro, Cut Nyadin, Cut Mutiah, turun ke bawah, Pak Sentot Ali Basyah, turun ke bawah, Pangeran Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, lihat Husni Tamrin, lihat di Kalimantan Pangeran Antasari, lihat di Sulawesi Pangeran Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, lihat Tidore, lihat kerajaan-kerajaan Maluku, lihat Patimura, seluruhnya demi Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah kita dengar mereka mencaci maki Rasulullah. Tidak pernah kita mendengar mereka mencaci sahabat-sahabat Nabi. Ini baru kemarin tahu-tahu maki-maki sahabat Nabi, baru ngaji selembar dua lembar, mengutuk Aisyah di mimbar-mimbar. Saya punya filmnya, saya punya videonya, karena saya pernah berada di dalam mereka. Sekarang kita saksikan bagaimana cara-cara mereka membuat negeri ini menjadi negeri yang Syiah, dan akhirnya konflik terjadi. Teknik pertama, mereka akan membangkitkan kecintaan kepada Ahlul Bait dan kemudian membanding-bandingkan hadis, membanding-bandingkan dengan sahabat. Teknik yang kedua, mereka memancing kesedihan. Jadi tadi teknik pertama sudah saya sampaikan bahwa kita harus cinta dong kepada Ahlul Bait. Kenapa? Karena mereka, salawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tidak benar salawat wa ala ashabin Nabi, batal salat ente. Lalu mereka membangkitkan kesedihan, lihat Karbala mereka menangis. Saya banyak filmnya yang memutarkan mereka menangis berpura-pura. Lalu kemudian mereka mengatakan mereka dibantai semuanya kapan? Yaitu pada hari Asyura. Tepatnya 10 Oktober 860 Masehi. Itulah hari Asyura bertepatan dengan 10 Muharram. Itulah hari pembantaian cucu Nabi. Kita salat setiap hari menyebutkan namanya. Maka kalau kita tidak bersedih atas hari pembantaiannya, diragukan keimanan kita, saudara-saudara. Pakai nangis segala, saudara. Lalu kemudian mereka memutarkan film. Jamaah, kalau antum mendengar film ini, nonton film ini, nangis bercucuran kita. Ya Allah, Husain dibantai. Maka akhirnya lihat, inilah peristiwa Karbala, di mana cucu Nabi ingin menuntut, ingin meminta haknya, tapi disambut dengan pedang, disambut dengan 4.000 pasukan Yazid yang membantai cucu Nabi. Lihatlah, cucu Nabi pakai begini segala. Husain dibantai, dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa pedang, dia tidak membawa panah, dia tidak membawa senjata apapun, dia hanya membawa iman untuk menyadarkan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi lihat sambutannya, kemudian palanya dipenggal, kemudian palanya diarak, dijadikan bola. Ya Allah, dialah Husain, dialah Husain. Maka mulai teriak, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Maka tidak salah kalau kita mengabadikan ini. Kepala Al-Husain dibawa, lalu kemudian kita turut bersedih. Tunjukkan kesedihan Anda. Maka dia merajah tubuhnya. Kenapa? Ingin ikut merasakan kepedihan Al-Husain. Ini tidak masalah. Kenapa? Karena dia, saudara lihat, ini orang mau mati masih teriak, labbaik ya Husain. Kita kan bingung, masa labbaik ya Husain? Ini yang Ustaz Abdurrahman yang mendengarkan. Ini yang beliau dengarkan di sana, di Mekah. Saya juga saksinya Ustaz, bahkan saya merekam mereka. Yuk, kalau antum semua mau lihat rekaman mereka, silahkan. Oke, ini, sini. Mereka teriak seperti itu. Persis apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman tadi. Saya putarkan filmnya biar jamaah sekalian lebih terasa. Oh, begitu ceritanya. Labbaik ya Husain, banyak sekali. Nah, misalnya ini, ya, dalam peristiwa haji. Lihat. Di terowongan. Jadi saudara sekarang melihat semua. Bukan hanya khatib kita, Ustaz Kyai Abdurrahman, tapi saudara melihat semua. Teriakan mereka. Siapa yang ngajarin ini saudaraku? Kok labbaik ya Husain? Kok labbaik ya Husain? Lucu sekali. Maka kita lihat dedengkot-dedengkotnya mereka. Lihatlah, dedengkot ini berteriak dengan tegasnya dalam sebuah peristiwa, ya, acara. Ini di Indonesia, saudaraku. Ini di Indonesia. Saudara lihat. Saudara bisa lihat orang-orang yang teriak ini. Ini tidak keluar, kenapa? Ini ada sabotase Syiah, ini nggak keluar filmnya. Ya, jadi banyak sekali yang saya akan sampaikan, cuman sayang sekali beberapa hal tidak keluar gitu ya. Mudah-mudahan bukan sabotase dari Syiah. Masih lanjut? Masih boleh?
Ana terserah antum. Kalau antum bilang cukup, ana cukupin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa labbaik ya Husain? Ini ada dalam peristiwa-peristiwa. Ada dalam Indonesia, bukan jauh-jauh. Ya, tadi film sebagian yang nggak keluar itu bukan di Karbala, bukan di Saudi Arabia, bukan di Depok, di Kampung Sawah, di Buncit Raya. Ya, Masya Allah. Teknik yang keempat, mereka menjadikan 10 Muharram ini sebagai pintu masuk membangkitkan spiritual emotion. Dengan teknik NLP, subconscious mind, mereka bercerita cucu Nabi dibantai dengan kejam, lalu kemudian mereka harus tunduk, harus menangis. Kemudian pada saat terjadinya Karbala, siapa yang jadi? Itulah Yazid. Lalu mereka mengatakan Muawiyah pun merebut tidak sah daripada Ali. Kemudian Muawiyah tidak mengakui, justru menjadi tandingan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Teknik ketujuh, mereka menceritakan kedekatan Nabi dengan Ali sebagai sahabat utama. Bahkan mereka mengungkapkan hadis yang populer tapi dipotong. Apa itu? Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Dipotong depan sama akhir. Lengkapnya ada dalam Tarikh At-Tabari, dalam Ibnu Al-Asqalani, bahkan dalam Husain Haikal dalam Mesir, itu lengkap sekali hadisnya. Aku kotanya ilmu, Abu Bakar atapnya, Umar dindingnya, Utsman jendelanya, Ali pintunya. Lengkapnya begitu. Depan ambil, belakang ambil. Dasar busuk. Yang nomor 8, akhirnya mereka mengatakan kesimpulannya sudah mulai mendekati akhir. Tidak ada yang mengurus jenazah Nabi, hanya Ali, Abbas yang dibantu yang menuangkan ayat Hasan dan Husain. Sahabat yang lain kemana? Sahabat yang lain sedang berebut kekuasaan di Sakifah. Mulai ada rasa benci. Tadi belum ada. Nah, mulai hari kedua, hari ketiga, ini 3 hari. Ya, mulai hari ketiga dimasukkanlah cara-cara untuk membenci sahabat Nabi. Dan pakai ayat 554. Al-Maidah 54. Itu pakai ayat. Ini ayatnya untuk orang beriman, tapi yang murtad berarti ada. Dan ayat itu turun pada zaman Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbun. Itu dia ayatnya. Jadi jangan ragu-ragu mengatakan itu. Terakhir yang ke-9, hanya Ali yang berhak, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, karena mereka telah kafir pada waktu mengabaikan pesan Nabi di Ghadirkum. Lihat, ini bukan adu domba saudaraku, ini ada dalam kitab Al-Mukhtarat min Ahadits wal Khutbat Al-Imam Khomeini halaman 42. Nabi Muhammad termasuk nabi yang gagal. Betapa kurang ajarnya manusia laknat ini. Allah mengatakan, Allah menyematkan asmanya kepada Rasulullah. Tidak pernah Allah mencopot Asmaul Husna yang bernama Al-Azim kecuali pada satu-satunya makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu-satunya makhluk yang mendapat predikat Al-Azim itu Rasulullah SAW. Cecunguk ini mengatakan Nabi Muhammad gagal. Gimana nggak kurang ajar manusia ini? Belum cukup sampai di sana. Orang ini pun berkata Aisyah adalah kafir, anti keluarga Nabi, berbuat keji. Apa yang kalian katakan ini? Karbala lebih utama dari Ka'bah. Tanah Karbala akan diangkat ke surga, serta Karbala menjadi tempat yang paling mulia di surga. Coba lihat. Kalau antum mengatakan, lihat betapa bencinya mereka. Lihat sandalnya, tertuliskan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah. Kok sendal dibikin begini? Apa ini yang kita harapkan di bumi tercinta ini? Langkain dulu 210 juta umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Kalau saudara mengatakan, lihat, ini WC, harus injak Abu Bakar, Umar, Utsman sebelum masuk WC. Lihat dengan kepala Anda sekalian, lihat dengan mata kepala sekalian. Bukan rekayasa Photoshop, bukan. Tapi kalau Anda mengatakan sebagaimana pernah saya presentasikan, Ustadz Haikal, nggak usah berlebihan lah. Itu kan di luar sana. Lihat sendal saya di rumah yang dikirim oleh mereka. Sendal itu bertuliskan Abu Bakar untuk diinjak-injak. Jangan main-main saudaraku. Mereka sudah mulai masuk. Kalau kita tidak bentengi seperti ini, ya Allah, mau kemana anak-anak kita nanti?
Bumi ini negara Pancasila dan negara yang mengambil Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Itu udah kesepakatan negara ini. Udah menjadi kesepakatan para pemimpin kita. Tidak berhak orang Syiah merubah-rubah menjadi dasar sebagai Syiah. Tidak berhak. Kita udah sepakat. Ulama-ulama kita udah sepakat. Jangan pernah robah-robah lagi. Oh, kita kan tidak. Kita kan begini. Saya akan buktikan. Lihat ulang tahun ini. Ini ulang tahun. Ya. Ulang tahunnya ngapain ulang tahunnya? Coba lihat. Ulang tahun, sayang filmnya nggak berjalan ya. Laknatullah ala Umar, laknatullah ala Aisyah, wa laknatullah ala Hafsah. Ulang tahun aja begitu. Bagaimana nggak benci? Oh, itu kan di luar sana. Lihat. Lihat buku SMP kelas 2. Ketika menjelaskan keturunan Umar bin Khattab. Lihat. Tanya para penerbitnya. Kenapa gambar Umar bin Khattab harus ada dalam gambar babi? Kenapa coba? Ini sudah masuk. Nggak bisa diam-diam aja. Nggak bisa duduk-duduk santai. Nggak bisa. Ini harus kewajiban semua para da'i, semua para pengurus masjid, semua para orang yang mencintai Allah, Rasulullah dan para sahabat untuk menghentikan gerakan Syiah secara sistematis di bumi Indonesia ini. Lihat yang kami temukan. Sedang sosialisasi buku MPR DPR waktu itu. Ternyata di tengah-tengahnya ada buku kemuliaan tentang Ali bin Abi Thalib. Kalau ini saya tidak bisa ungkapkan di umum karena betapa busuk, ya, kotor kata-katanya. Ini adalah tekniknya. 4 pilar kebangsaan yang terancam, Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dengan ini. Pertama, remote control di ICC, Islamic Culture and Center, Jakarta, didirikan oleh Iran. Yang kedua, indoktrinasi, media penyebaran. Yang ketiga, target 4 pilar integrasi. Jamaah sekalian, ini boleh disimpan dan akan saya simpan di laptop ini. Yang menginginkan materi ini, silahkan menghubungi pengurus dan sebarluaskan kemanapun Anda bisa. Bagaimana tekniknya? Gampang. Untuk mengatasi ini semua gampang. 1, jangan dilawan, biarkan mereka. 2, jangan dilawan, biarkan mereka. 3, jangan dilawan, biarkan mereka. Karena ini semuanya benar dan fakta. Kita memang mencintai cucu-cucu Nabi. Kita memang mengakui Ahlul Bait adalah mulia. Kita memang turut bersedih dengan peristiwa Karbala. Kita juga boleh memperingati Asyura untuk meningkatkan kecintaan kepada Ahlul Bait, silahkan. Tapi di dalamnya harus teriaknya adil dong. Jangan labbaik kayak Husain doang loh. Labbaik kayak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labbaik kayak Hamzah yang di black, yang dirobek-robek dadanya. Labbaik kayak Ja'far yang dipotong-potong sampai kukunya. Labbaik kayak Umar yang dibunuh oleh Ibnu Muljam, Abu Lu'lu' al-Firaus. Labbaik kayak Utsman yang dipotong-potong oleh Abdullah bin Sabah dan pasukan yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Labbaik kayak Ali yang ditikam oleh Ibnu Muljam. Labbaik kayak Ja'far. Labbaik kayak Ammar bin Yasir. Labbaik kayak Sumayyah. Sebut semua dong. Jangan cuma satu. Karena yang berduka bukan cuma satu. Yang berkorban untuk Islam juga bukan satu. Sebut juga. Labbaik kayak Diponegoro. Yang berkorban saat sakit sampai di rumahnya tidak punya apapun, teriak juga dong untuk pahlawan Indonesia. Labbaik kayak Cut Nyadin. Labbaik. Kenapa? Karena dia berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Sebut semua dong. Jangan cuma satu. Akhirnya mengkultuskan ini. Kita mencintai semuanya. Sebut dong. Labbaik kayak Wali Songo. Kenapa? Dibantai oleh Cornelius de Houtman. Mereka Cornelius de Houtman pembantai Wali Songo dan cucu-cucu Wali Songo dibantai. Sejak kedatangan cucu Nabi yang ke-22, Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih kita kenal Sunan Gresik, keturunannya dibantai oleh Cornelius de Houtman. Sebut dong mereka. Jangan cuma Ya Husain doang. Kita tidak bisa bantah itu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam baru kita bisa boleh bantah. Bagaimana cara bantahnya? Sederhana. Sederhana saja. Bahwa yang terjadi persis seperti yang beliau katakan. Saya ceritakan sejenak begini tentang Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Dari mana konfliknya? Tadi khatib sudah menceritakan. Konflik itu terjadi karena Abdullah bin Sabah yang kaum Syiah tidak mengakui. Katanya tokoh fiktif. Faktanya yang terjadi adalah ketika Utsman bin Affan terbunuh, ya, Utsman bin Affan terbunuh, kemudian Ali bin Abi Thalib
bukan tidak mencari pembunuh Utsman, tapi suasana lagi chaos, lagi genting. Maka Ali lebih fokus ijtihadnya untuk membenarkan ini. Namun Muawiyah tidak setuju dengan pendapat Ali. Baca sejarah dengan lengkap, Muawiyah dan Ali tidak pernah berselisih faham, kecuali Muawiyah tidak bersedia diturunkan sebagai gubernur Kufah dan Basrah, tapi tidak pernah mengangkat dirinya sebagai khalifah. Namun karena kekuasaannya cukup besar, maka akhirnya dijadikan usulan. Mari, kata siapa? Mari kita rapat. Nih, sejarah yang tepat demikian. 42 kitab sejarah, saya berani bersaksi, 42 kitab sejarah yang menceritakan ini. Yang umum, yang netral. Bukan sejarah dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pula sejarah dari Syiah, tapi ini sejarah murni yang netral. Apa yang terjadi? Pada waktu itu telah terbentuk pemerintahan di bawah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali mengangkat sekneknya, mensesneknya, sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata Muawiyah juga telah membuat susunan kabinet, dan susunan kabinet mensesneknya dari Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr bin As. Nah, kemudian mereka sepakat untuk menurunkan keduanya demi kemudian supaya mengangkat satu khalifah yang sah. Akhirnya sepakatlah mereka. Lalu kemudian Amr bin As berkata, mari kita turunkan masing-masing presiden kita, lalu kemudian kita mufakat musyawarah untuk mengambil. Baik, maka Abu Musa al-Asy'ari pidato dengan cara yang singkat. Amma ba'du, demi keutuhan, demi kerukunan bersama, kami menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Turunlah Ali sebagai khalifah secara sah menurut undang-undang. Namun yang berikutnya giliran Amr bin As. Tetapi Amr bin As tidak menyepakati. Amr bin As pidatonya begini. Saudara-saudara sekalian, saudara sudah dengar bahwa Ali telah turun sebagai khalifah, maka sekarang yang sah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian, ini adalah persoalan politik. Sama halnya, tidak menjadikan antum kafir karena memilih Agung Laksono daripada Abu Rizal Bakri. Anda pendukung Abu Rizal Bakri tidak menjadi murtad karena mendukung Agung Laksono. Begitu juga soal Romi dengan Surya Dharma Ali. Ini hanya sebuah politik semata. Toh setelah itu mereka sholat bersama-sama dan meminta Ali bin Abi Thalib sebagai imam dan sholat bersama-sama. Tidak menjadikan saling mengutuk, saling kafir. Adapun perang antara Ali dengan Aisyah tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Saya bisa buktikan tidak pernah terjadi dengan peta. Di mana perangnya, bagaimana. Yang terjadi adalah Aisyah diserang oleh pasukan Al-Jausan dari Basra dan Kufah. Ali di Madinah, Aisyah dari Mekah ke atas. Kalau Aisyah menyerang Ali, maka peperangannya harus terjadi di Madinah. Tapi Aisyah dengan Zubair bin Awam, dengan Talhah bin Ubaidillah, dan para sahabat senior itu ke atas ke Basra untuk mencari pembunuh Utsman karena sembunyi. Di tengah jalan dia sedang dihadang oleh penduduk Kufah dan diperangi. Dan Ali bin Abi Thalib datang dari Madinah untuk menjemput Aisyah karena Ali berpesan, karena mengingat sabda Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, saat kau menjadi khalifah, nanti akan ada fitnah terhadap istriku. Tolong selamatkan dia dan bawa kembali ke kota. Bawa kembali ke kota. Itu amanah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah, wahai Syiah, ketahuilah, kenapa ente memaki Aisyah padahal Ali sangat menghormati Aisyah? Kenapa ente yang duduk di sini memaki Abu Bakar Siddiq? Coba ente buka kitab dong. Setelah Fatimah wafat, Ali menikah lagi. Siapa anaknya? Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. Anak yang kedua, kemudian anak yang keempat, maaf, Hasan, Husain, Abu Bakar. Lalu kemudian siapa? Siapa jawab? Anak keempat Ali bin Abi Thalib. Umar bin Ali bin Abi Thalib. Ali sangat mencintai Aisyah, Ali sangat mencintai Abu Bakar, sangat menghormati Umar dan memberikan nama-nama anaknya sesuai dengan nama-nama sahabat Nabi. Kenapa ente benci? Nggak masuk di akal. Adapun peristiwa Muawiyah, sebenarnya Muawiyah mengakui cuma terjadi politik. Dengarkan ini dalam waktu 2 menit. Dengarkan, antum pun saya jamin akan berselisih paham. Dengarkan. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh oleh Ibnu Muljam dan udah kadung, palu diketok, Muawiyah sebagai khalifah. Walaupun itu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui, hanya 4. Kenapa kita begitu? Karena kita ikut Nabi. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa ini? Kata Rasulullah, jawabannya dalam hadis lain,
salasun. 30 tahun mimbadi setelahku. Kalau kita pakai akal, 30 tahun sesudahku adalah Nabi Muhammad SAW wafat tahun 632, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun 634. Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun sampai 644. Kemudian Utsman bin Affan selama 13 tahun sampai 657. Kemudian Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Coba tambahin 2 tambah 10 tambah 13 tambah 5 sama dengan 30. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui 4 khalifah. Adapun kita tidak bisa mengatakan Muawiyah bersalah karena bukan hak kita. Siapa ente? Muawiyah 20 tahun sebagai khalifah, 20 tahun sebagai gubernur. Masya Allah jasanya. Dan jangan lupa, buka kitab sejarah Tionghoa yang pertama kali menginjakan bumi di Indonesia, yang mengislamkan adalah tahun 646, adalah utusan Utsman bin Affan. Dialah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialah yang telah mengislamkan Ratu Sima dan anaknya Jaisima 646. Ratu Kalingga ini menjadi muslim karena dakwah Muawiyah bin Abi Sufyan. Buka sejarah yang benar. 646 Indonesia telah Islam, Kalingga menjadi Islam, tapi belum berkembang kemana-mana. Sejak kemudian kedatangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah diangkat sebagai khalifah tahun 711. 7 tahun kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang yang Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dakwah sampai dia di Palembang dan mengislamkan Raja Sriwijaya Sri Indra Farman 718 masuk Islam atas dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian berkembang terus. Kedatangannya 1420, kedatangan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, cucu Nabi yang ke-22 di Irak, lalu kemudian mengislamkan Nusantara. Sejarah mencatat tidak satu pun orang Syiah mengislamkan bumi Indonesia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini loh Muawiyah kita hormati, tetapi kita pun tidak mengakui dia sebagai khalifah karena cuma 30 tahun kata Rasulullah dan berakhir pada Ali, tapi tidak menjadikan Muawiyah kafir. Lalu kemudian Muawiyah sebagai khalifah, tetapi tidak juga jamaah. Kenapa? Karena Ahlul Madinah telah mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Hasan berjiwa top, markotop luar biasa. Hasan mengundurkan diri dan mengatakan kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, demi persatuan, ane mundur deh sebagai khalifah. Faddal ente sebagai khalifah, kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi dengan satu catatan, wahai Muawiyah, kalau ente selesai, balikin kepada ane. Nanti kalau ane selesai, ane janji, ane kasih kekuasaan kepada anak ente Yazid. Namun Yazid janji juga kalau Yazid selesai balikin lagi kepada adik aneh Husain bin Ali. Sepakat? Sepakat. Deal? Deal. Maka dibuatlah perjanjian ammah. Perjanjian itu dibuat dan dituliskan oleh Muawiyah dan Hasan. Sekarang saya tanya, jamaah sekalian dengarkan ini. Pertama Muawiyah. Muawiyah wafat, Hasan. Hasan wafat, Yazid. Yazid wafat, Husain. Sepakat? Itu bunyi perjanjiannya. Muawiyah boleh deh jadi khalifah. Habis Muawiyah, Hasan bin Ali. Habis Hasan, Yazid. Habis Yazid, Husain. Itu perjanjiannya. Ala kulli hal, baru 2 tahun Muawiyah sebagai khalifah, Hasan wafat. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Muawiyah? Yazid, Husain. Yazid, Husain. Ente sendiri berbeda pendapat, apalagi mereka yang hidup tahun 680. Jadi ini lumrah, normal. Nggak usah berlebihan deh orang Syiah dengan mengkafirkan semua orang yang tidak ikut Ali. Nggak usah. Kafir mengkafirkan itu tidak layak di bumi kita. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak juga majelis ulama. Anda pun tidak mengatakan ente kafir dari awal sampai akhir. Anda tidak mengatakan ente kafir. Anda cuma bilang bumi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan rusak bumi ini, jangan hancurkan ketentraman negeri ini. Cuma itu yang Anda bilang. Haknya majelis ulama, haknya pemerintah. Sekali lagi, pikir dengan sederhana. Muawiyah, kalau Muawiyah wafat, Hasan wafat, Yazid bin Muawiyah, Yazid wafat, Ali, itu bunyi perjanjiannya. Sekarang tiba-tiba Muawiyah udah mau mangkat, Hasan bin Ali meninggal. Siapa khalifah berikutnya?
Yazid, Husain, Yazid, Husain. Ente sendiri, kita sendiri beda pendapat. Akhirnya Muawiyah berkata, aku akan menyerahkan kepada Hasan, tapi Hasan udah wafat. Karena itu Yazidlah yang berhak. Nanti abis Yazid baru Husain. Ternyata Husain tidak sependapat. Muawiyah, terahnya yang penting, keturunannya yang penting. Bani Abbasiyah dulu dong, baru Bani Umayyah. Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, balik-balikan baninya dong. Kata Muawiyah, tidak. Perjanjiannya bukan soal bani-bani, soal nama. Muawiyah dulu, baru Hasan. Hasan wafat, ya Yazid dong. Maka Muawiyah secara sepihak mengangkat Yazid anaknya sebagai khalifah. Husain nggak terima. Maka Husain ingin berdiskusi baik-baik sama Yazid. Mari kita berangkat. Mari kita berangkat. Mari kita jalan. Sahabat berkata, sudahlah Husain, sabarlah. Kau tidak tahu apa yang sedang dihadapi mereka. Diamlah di sini. Tidak, kata Husain. Pantang cucu Nabi takut. Bukan soal takut atau berani, Cong. Tapi strategi ini, Cing. Maka akhirnya apa yang terjadi? Husain tetap berangkat demi hormatnya, demi khidmatnya, demi persatuannya. Husain bin Ali bin Abi Thalib, kita akui sebagai syahid terbesar pada zaman itu, tidak membawa senjata sepotong pun, tidak membawa panah, tidak membawa pedang, tidak membawa tumbak. Dialah Husain yang kita hormati, yang kita sayangi. Dia hanya membawa keluarganya, tujuannya untuk silaturahim kepada Yazid, untuk berdiskusi dan musyawarah. Bagaimana baiknya ini? Kan Bani Umayyah udah 2 kali mimpin. Bani Abbasiyah dong. Cuma begitu doang, sederhana. Tapi di tengah jalan ada seorang munafik yang tidak diketahui oleh Yazid itu sendiri. Munafik itu bernama Amir bin Zaid Jausan dan Sinan bin Anas. Dialah tokoh 2 orang yang membunuh Amr bin Zaid Jausan, itu yang memanah Husain. Dan Sinan bin Anas yang memenggal kepala Husain. Yazid di mana? Jauh. Ini di Karbala. Ini di Karbala. Yazid di Kufah, Basrah. Kenapa Yazid yang dimusuhi? Saudara tahu apa yang terjadi ketika peristiwa ini dilaporkan ke Yazid? Yazid menghukum kedua manusia ini. Jadi akur aja. Yang berantem kenapa lu? Bahlul, sini lo maju. Yang ngumpet-ngumpet tuh sini maju, silahkan. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini teknik ke-6. Mereka mengatakan demikian. Kita bahas lagi. Ini perjalanan hukum. Kita bahas lagi. Kedekatan Ali, ya betul. Tapi Abu Bakar juga lebih utama dong. Abu Bakar jauh andilnya lebih besar daripada Ali bin Abi Thalib dong. Pada awal pergumulan Islam, Ali 9 tahun. Abu Bakar yang berjuang menghabiskan semua hartanya. Abu Bakar, maaf, Abu Bakar Siddiqlah yang telah berjuang habis-habisan dan mengislamkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari, dan inilah 10 utama sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Atas jasa Abu Bakar Siddiq disebut 4 kali dalam Al-Quran sekilas namanya, kecuali pada waktu di Goa Sur. Pada waktu berjalan Allah menyebutkan li ashabi, pada sahabatnya. Lagi pula Abu Bakar Siddiq pernah mendapat sabda kata Nabi, andai kata iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, masih lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar yang mulia. Andai kata boleh seseorang mengambil kekasih, maka Abu Bakar akan kuambil kekasihku, kata Ali bin Abi, kata Rasulullah bin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, Ali yang bercerita, Ali yang berkhutbah, Ali bin Abi Thalib yang berkhutbah ketika Abu Bakar wafat. Apa khutbahnya? Wahai pemimpin Islam, wahai khalifatul Rasul, wahai ummul mu'min, wahai amirul mu'minin, wahai khalifatul Rasul, andai kata aku sungguh nikmat berada dalam posisimu. Tidak ada iman satu kota Madinah kecuali engkau lebih berat iman itu, wahai Abu Bakar, wahai As-Siddiq, selamat jalan. Ini Ali bin Abi Thalib yang kau jadikan Tuhan menghormati Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dengan Umar? Masya Allah, satu-satunya sahabat yang
kata-katanya mendahului ayat adalah Umar bin Khattab. Satu-satunya sahabat yang kata Nabi, andai kata ada Nabi setelahku, maka Umar Nabi itu. Bahkan Nabi menggaranti, garanti dari Nabi, Umar bin Khattab tidak bisa diganggu setan. Inna syaitanu la yafirru min zili Umar. Sesungguhnya setan lari ngibrit daripada Umar. Wa masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar berjalan di satu gang. Kalau di ujungnya ada setan, pasti setan pilih gang lain karena takut berhadapan dengan Umar bin Khattab. Siapa ini? Jadi jangan macam-macam dah. Yang ke-8, tidak ada yang mengurus jenazah Nabi. Bahlul, buka kaifiat penyelenggaraan jenazah. Di situ tertulis dengan jelas bahwa yang menyelenggarakan jenazah afdolnya itu keluarga. Nabi Muhammad itu bukan malaikat, walaupun kedudukannya di atas malaikat. Nabi Muhammad itu bukan makhluk Jibril, walaupun lebih mulia daripada Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad itu manusia. Karena beliau manusia, lelaki tulen, beliau punya kemaluan dan harus dibersihkan. Beliau karena dia manusia. Dan kaifiat jenazah itu memang keluarga, dan itu pun amanah Rasulullah SAW. Kalau beliau wafat, yang mandikan ya jelas keluarga. Yang keluarga ada pada saat itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang memandikan. Lalu kemudian keponakan Nabi Ali bin Abi Thalib yang menggosok-gosok Nabi. Lalu yang menuangkan air Hasan, Husain, ya jelas cucu-cucunya. Bukan ini berarti sahabat-sahabat yang lain tidak mau memandikan jenazah Nabi. Lu pikir pakai otak. Waktu Rasulullah wafat ada 124.000 sahabat Nabi. Kalau semuanya memandikan, jelas mereka iri dong. Akhirnya mereka semua mau memandikan. 3 bulan baru kelar mandiin Nabi, karena yang mandikan 124.000 orang. Ya jelas dong keluarga, pakai otak dong. Dan ini sahabat, ini kaifiat Nabi, ini pesan Rasulullah. Terakhir, soal Ghadir Qum. Kita bantah dengan simpel sekali. Apa itu Ghadir Qum? Ghadir Qum sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah. Tepatnya di Jauhah. Ini Ghadir Qum. Nabi pernah berkata benar dalam hadis. Nabi pernah mengangkat Ali di Ghadir Qum dan berkata, man kuntu maulahu fau aliyu maula. Siapa yang menjadikan aku maula, maka Ali maulanya. Pakai otak dengan sederhana. Ini bukan legitimasi Ali sebagai khalifah, bukan. Ambil contoh, pernah Abu Bakar dan Umar berselisih paham. Nabi tidak mengatakan, Umar lu salah, Abu Bakar lu benar, tidak. Tapi Nabi berkhutbah dengan sederhana. Apa khutbah Nabi? Wahai penduduk Madinah, andai kata iman kalian ditimbang oleh iman Abu Bakar Siddiq, maka lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Amma ba'du. Itu tahu Nabi lagi nyindir Umar. Umar jangan macam-macam lu Abu Bakar. Habis kejadian itu, Umar menghampiri Abu Bakar dan minta maaf. Contoh lagi, ada seorang sahabat Nabi kentut. Kentut lagi khutbah. Apa kata Nabi? Yang kentut batal, wudu lagi. Begitu? Tidak. Nabi nggak pernah memalukan orang di tengah umum. Nabi langsung mengatakan, sesungguhnya memperbaharui wudu itu sebuah kebaikan. Sahabat pada diri. Apa kata yang kentut? Selamat gue nggak ketahuan. Begitu kan? Ini cara-cara bijaksana Nabi SAW. Peristiwa Ghadir Qum persis begitu. Ghadir Qum adalah peristiwa ketika Dzulhijjah, ketika Nabi sedang melaksanakan haji. Dari Madinah, rombongan rame-rame ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, terdengar kabar ada pemberontakan di daerah Hadramaut, Yaman. Maka Nabi mengatakan, wahai Ali, bawalah ahlul Madinah sebagian ini ke Hadramaut, ke Yaman, untuk membereskan pemberontakan itu. Sedangkan Nabi dan para sahabat yang lain melaksanakan haji wada. Maka Nabi dan para sahabat melaksanakan haji wada. Sesampainya di sana, ternyata pasukan pemberontak dari Yaman hanya dalam waktu 2 hari beres oleh kehebatan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, wahai Abu Musa, aku serahkan kepemimpinan umat kepadamu, aku akan menyusul Nabi, aku akan melaksanakan haji wada bersama Rasulullah.
Siap wahai Ali, kata Abu Musa al-Asy'ari. Di tengah jalan Ali bin Abi Thalib kelelahan dan kemudian beliau istirahat. Ternyata pasukan memang gampang dikalahkan. Abu Musa pun menyusul Nabi. Di tengah jalan Ali berjumpa lagi dengan pasukan Abu Musa. Ali betapa marahnya. Ali berkata kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, kenapa kau naiki onta itu? Padahal ini ghanimah. Tunggu Nabi bagi-baginya. Kenapa kau pakai mantal-mantal ini? Kepada sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib pun protes. Lalu apa kata mereka? Wahai Ali, kami tidak memiliki ini. Kami hanya memakai. Daripada dingin, maka mantal ini kami pakai. Daripada jalan kaki jauh, maka unta dan kuda ini kami pakai. Itu sebabnya kami mendahului kamu. Tidak! Ini fasik, kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Ini fasik. Belum Nabi Muhammad bagi, kami tidak memiliki, kami hanya pinjam. Tidak, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kejadian ini sampai ke telinga Nabi. Ali tidak berkata-kata, tidak berbicara kepada Abu Musa dan pasukannya. Ali marah kepada mereka. Namun sampai kepada Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak mengambil tindakan apapun. Nabi diam. Nabi diam 1000 bahasa. Akhirnya ketika haji selesai, sampailah titik di Ghadir Qum. Ghadir Qum ini adalah poin titik, bukan perpisahan. Di Ghadir Qum, orang-orang ahlu Irak pergi ke atas, orang-orang ahlu Suriah ke atas, ke selatan, ke timur, ke timur barat. Orang-orang Yaman pulang ke selatan, orang-orang Syam ke arah utara sebelah timur sedikit. Akhirnya sudah habis semua orang-orang, tinggal orang Madinah. Baru Nabi berkata, mengangkat tangan Ali, man kuntu maula fa Ali maulahu. Siapa yang menjadikan aku sahabatnya, maka jadikan Ali sahabatnya. Itu untuk Abu Musa al-Asy'ari dan kawan-kawan yang memusuhi Ali. Bahlul. Habis itu Abu Musa datang kepada Ali dan minta maaf, wahai Ali, kami yang salah, engkau yang benar. Itu bukan legitimasi pengangkatan Ali sebagai khalifah. Kalau Nabi berniat mengangkat Ali sebagai khalifah, Nabi harusnya bicara di Mekah bersama orang ahli Kufah, ahli Basrah, ahli Yaman, ahli Syam, semuanya lagi kumpul semuanya itu. Baru Nabi berkata, kalau aku wafat, Ali penggantiku. Itu baru legitimasi. Kalau ketemu hadis begitu, bisa kita katakan Abu Bakar mengambil haknya Ali. Tapi Nabi tahu ayat, Rasulullah paham Al-Quran. Dalam Islam tidak ada patrilineal. Dalam Islam itu semuanya musyawarah, mufakat, musyawir, tasyawiru. Musyawarahlah kalian, kata Allah. Itu yang dipegang Nabi. Karena itu Nabi tidak menunjuk dengan jelas siapa penggantinya, tapi Nabi menyerahkan kepada musyawarah. Maka hasil musyawarah mengangkat Abu Bakar, maka Abu Bakar sah sebagai khalifah. Hasil musyawarah mengangkat Umar, kemudian sah sebagai khalifah. Hasil musyawarah mengangkat Utsman, kemudian sah sebagai khalifah. Hasil musyawarah mengangkat Ali sebagai khalifah, sah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari waktu 10 menit saya sudah 2 jam. Hampir 2 jam. Ini sekadar cuplikan. Lihat Imam Ja'far Shadiq yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Syiah. Ternyata bapaknya itu namanya Imam Al-Bagir, ibunya Ummu Farwa. Ternyata ibunya itu Ummu Farwa punya ayah namanya Imam Qasim, punya ayah namanya Muhammad, punya kakek namanya Abu Bakar Siddiq. Yang benar aja. Waduh, ini para dedengkot Syiah ini, ya Allah. Ya. Nah, ini ada contoh ajarannya. Siapa yang mau Syiah? 5 jam $50. Ayo, ini pasar mut'ah. Ayo, silakan. Yang mau perempuan pilih. Dipilih. 1 hari $75. Kalau mau 2 hari $100. Kalau gadis perawan tambah lagi $150. Ayo, dipilih. Habis dipilih, boleh dipakai di tenda-tenda di samping masjid Syiah. Boleh, ayo dipakai, silahkan. 1 jam, 2 jam, lalu serahkan. Terakhir, negara-negara yang dulu damai seperti Lebanon, Irak, Suriah, Libya, Mesir, Yaman telah runtuh oleh konflik Sunni Syiah. Maka demi keutuhan bangsa,
Jangan coba-coba mensyiahkan orang Sunni di bumi Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Nanti mau kami materinya, Anda simpan di sini insyaallah. Anda simpan materinya di sini insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Oh, masyaallah, ya khair, ya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih. Saya copy sekarang. Lihat, saya tidak kurangi, tidak tambah. Saya katakan file, langsung save as di dalam desktop ya. Boleh dalam desktop ya. Dalam desktop saya simpan, mana desktopnya itu? Nah, desktop. Saya punya ratusan film, Pak. Ratusan film tentang